Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Al-Farisi dari kelas 12 IPS, siswa SMA Muhammadiyah 4 Depok. Di video kali ini saya akan membawakan materi AJP metode HPP. Berikut di sini adalah jurnal AJP metode HPP, yaitu ada harga pokok penjualan pada persediaan barang dagang awal, pada pembelian, pada beban angkut pembelian, persediaan barang dagang akhir, retur pembelian, potongan pembelian, pada harga pokok penjualan. Baik, langsung saja kita ke ini Excel ya. Oke, kita lihat. Nah, ini adalah neraca saldo PD Adam Lutfi dan Co. Neraca saldo tahunannya nanti kita akan sesuaikan dengan soal AJP ini yang sudah disediakan. Oke, kita langsung ke transaksinya. Nah, untuk keterangan kita masukkan dulu semua dari jurnal AJP metode HPP-nya. Itu ada harga pokok penjualan, harga pokok penjualan, kemudian ada persediaan barang dagang awal, banyak banget artinya. Ada pembelian, kemudian ada beban angkut pembelian, oke. Selanjutnya selanjutnya ada persediaan barang dagang akhir. Persediaan barang dagang akhir. Kemudian retur pembelian, potongan pembelian, di sini ada HPP, harga pokok penjualan. Oke, untuk kita mendapati nominal persediaan barang dagang awal, datanya adalah kita lihat di neraca saldo. Berapa persediaan barang dagangnya? 17 juta. Kita input di kredit 17 juta. Kemudian pembelian, kita lihat lagi di neraca saldonya. Pembelian, mana akun pembelian? 30 juta. Ini ya, pembelian 30 juta. Kemudian ada beban angkut pembelian, kita lihat di neraca saldo lagi. Beban angkut pembelian, mana beban angkut pembelian? 1.500.000. 1.500.000. Nah, untuk mendapatkan total, mendapatkan harga pokok penjualan, kita jumlahkan dari kredit ini. Sama dengan sum blok, jumlahnya adalah 48.500.000. Selanjutnya persediaan barang dagang akhir. Kita lihat soal AJP. Persediaan barang dagang per 31 Desember 2020 adalah sebesar 18.500.000. Nah, kita input di debit 18.500.000. Untuk retur pembelian selanjutnya, kita lihat di neraca saldo. Retur pembelian 2.500.000. Masukkan 2.500.000. Potongan pembelian. Nah, 2.500.000 juga. Kita masukkan 2.500.000 lebih. 2.500.000. Oke, untuk mendapatkan harga pokok penjualan yang ini, kita jumlahkan dari debit ini ya, kita total dengan sum blok, totalkan. Nah, totalnya
totalnya adalah 23.500.000. Oke, yang jurnal ini sudah semua ya, jurnal metode AJP metode HPP-nya. Kita lanjut ke soal AJP, langsung saja. Persediaan perlengkapan kantor 150.000. Peralatan kantor. Perlengkapan ya, maaf. Perlengkapan kantor 500.000. Nah, karena di sini persediaan perlengkapan kantornya 150.000, di neraca saldonya 500.000, berarti kita kurangi nih, 150.000 dikurangi 500.000 adalah 350.000. Kita lihat dulu di keterangannya ya. Apa? Nah, beban perlengkapan kantor pada perlengkapan kantor. Kita lanjut di soal AJP-nya. Perlengkapan toko tersisa 250.000. Perlengkapan toko. Kita lihat neraca saldo tahunan perlengkapan toko. Perlengkapan toko di sini ada 700.000. Kita lihat di keterangannya dahulu. Apakah beban perlengkapan toko pada perlengkapan toko? Beban pada perlengkapan toko sebanyak 450.000. 450.000. Oke, lanjut soal berikutnya. Penyusutan peralatan kantor untuk periode ini sebesar 10%. Penyusutan peralatan kantor. Penyusutan peralatan kantor. Kita lihat di keterangannya dahulu. Penyusutan peralatan kantor. Beban penyusutan peralatan kantor pada akumulasi penyusutan peralatan kantor. Peralatan kantor pada penyusutan. Nah, pada peralatan kantor penyusutannya sebanyak 10%. 400.000. Langsung saja kita masukkan 400.000. 400.000. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Peralatan toko disusutkan sebesar 5%. Peralatan toko. Kita lihat di neraca saldo tahunannya peralatan toko 2 juta. Kita lihat di keterangannya dahulu. Peralatan kantor. Peralatan kantor sudah. Penyusutan peralatan toko maksudnya. Peralatan toko. Beban penyusutan peralatan toko pada akumulasi penyusutan peralatan toko. pada akumulasi
Baik, kita mulai lagi. Akumulasi peralatan toko. Sebanyak 100.000. Masukkan 100.000. Masya Allah. Di soal berikutnya, penyusutan kendaraan tahun ini sebesar 2 juta. Penyusutan kendaraan, kita lihat di keterangannya. Beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Sebanyak 2 juta ya. Nah, kita langsung tulis saja, masukkan 2 juta. Oke, ke soal berikutnya. Gaji yang masih harus dibayar sebesar 1.500.000 untuk bagian penjualan. Gaji yang harus dibayar sebesar 1.500.000. Kita lihat dulu keterangannya. Gaji yang masih harus dibayar. Beban gaji bagian penjualan pada utang gaji bagian penjualan. Beban gaji penjualan pada utang gaji bagian penjualan. Lanjut ke soal berikutnya. Gaji yang masih harus dibayar sebesar sudah ya. Sewa gedung telah dibayarkan untuk masa 1 tahun dari 1 April 2020 sampai 1 April 2021. Jadi karena kita sedang mencari data akhir tahun ya, jadinya kita hitung dari April ke Desember. Berapa bulan tuh? April sekitar ada 9 ya, 9. Jadi 9 dibagi 12, kita lihat sewa gedung di neraca saldo. Sewa gedung 2 juta. Nah, berarti 9 dibagi 12 dikali 2 juta. Lihat dulu keterangannya. Sewa gedung dibayar di muka, beban sewa gedung. Gedung dibayar di muka, beban sewa gedung dibayar di muka. Pada beban sewa gedung. Beban sewa gedung
500.000. Lanjut ke soal berikutnya. Beban listrik belum dibayar untuk bulan Desember 2020 sebesar 500.000. Beban listrik nih, baca saldonya 700.000. Lihat keterangannya. Beban listrik pada beban listrik yang masih harus dibayar. Berapa tadi? 500.000. Kurangi 200 berarti 500.000. Oke, soal selanjutnya. Beban asuransi untuk jangka waktu 1 tahun berakhir pada 1 Juli 2021. Beban asuransi 400.000. Kita lihat keterangannya. Beban asuransi. Asuransi dibayar di muka. Beban asuransi. Karena asuransi tersebut dibayar untuk 1 tahun yang berakhir pada 1 Juli 2021, maka yang dihitung dari 1 Juli 2020 sampai dengan akhir periode yaitu 6 bulan. Nah, dari Juli ke Desember itu 6 bulan. Perhitungan sebagai berikut. 6 dibagi 12 dikali 400.000 sama dengan 200.000. Nah, 400.000 tadi kita lihat di neraca saldonya ya, 400.000. Ini 200.000. Maaf, salah. 200.000. Oke. Dari sini kita ambil jumlah, kita jumlahkan apakah pengerjaan kita benar atau tidak. Kita jumlahkan dari atas sampai bawah, kita blok. Blok. Masya Allah, salah. Maaf. Sama dengan sum bisa ya. Sama dengan sum tarik terus ke bawah. Nah, hasilnya adalah 78 juta. Apakah di sampingnya sama juga balance dalam artian balance atau tidak? Kita buktikan. Sum tarik lagi dari atas ke bawah. Apakah balance? Nah, hasilnya balance 78 juta. Jadinya jika penghitungan kita balance, maka
lanjut, maaf terjeda. Jadi jika pengerjaan kita dari atas sampai bawah sudah selesai, kita jumlahkan balance jumlahnya, maka pengerjaannya itu benar. Tapi jika tidak balance, berarti ada salah satu transaksi atau nominal yang kurang tepat. Jadi itu saja yang mungkin saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Banyak banget kesalahan, mohon maaf. Kekurangannya atau segala kekurangannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.